Hai guys, kembali lagi dengan saya, Penny. Di video kali ini, gue akan membawakan alur cerita film Love the Way Uli. Film ini berasal dari Filipina ya. Film ini bergenre komedi romantis dan dirilis pada tanggal 20 Agustus 2020. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, and share agar bisa maju dan juga berkembang. Tanpa dukungan kalian, aku hanyalah sebutir debu yang hanyut terbawa kenangan. Movie on. Film ini dimulai dengan adegan seorang gadis cantik yang berprofesi sebagai peramal. Gadis itu bernama Stacy. Dan ini adalah sepupu Stacy, Pau. Pau ini agak ngundek ya. Lalu diperlihatkan seorang gadis yang murah senyum. Stacy dan Pau memanggilnya dengan panggilan si gadis Kamis, karena selalu ada di Quiapo setiap hari Kamis. Quiapo adalah nama tempat Stacy membuka usaha ramalnya, dan namanya adalah Sarah. Stacy yang melihat cincin Sarah terjatuh, dia pun mengambilnya dan memberikannya ke Sarah. Sarah pun berterima kasih dan menganggap itu sebagai utang budi. Dia pun berterima kasih, lalu pergi. Dan Pau pun mendatangi Stacy. Tak lama kemudian ada ramai-ramai. Stacy yang hendak melihat hal tersebut dilarang oleh Pau, dikarenakan hari sudah mulai gelap. Dan yang kecelakaan tersebut adalah Sarah. Dia pun meninggal. Lah, baru main, sudah meninggal saja ya. 1 tahun berlalu. Diperlihatkan Stacy yang membangunkan Pau dan memasak, lalu mempersiapkan sarapan untuk keluarganya. Stacy yang pergi kerja jalan kaki, dia dikejutkan dengan kejadian tersebut. Stacy pun sontak marah-marah, dan ketika pengendara mobil itu keluar, tiba-tiba Stacy menjadi manis dan so unyu. Laki-laki tersebut bernama Nathan. Sudah terlihat ya di sini, Stacy suka sama Nathan. Dan ketika di depan kiosnya, Stacy yang sibuk mencari Nathan di Facebook, dia tak sengaja melihat Nathan dan mengajaknya untuk ke kiosnya, lalu meramal Nathan. Nathan pun menanyakan beberapa pertanyaan ke Stacy untuk memastikan dia bisa meramal atau tidak. Dan Stacy bisa menjawab semua pertanyaan Nathan dengan benar. Hingga di pertanyaan Nathan yang menanyakan kenapa ia datang ke Quiapo. Lalu Stacy menjawab, "Namatay ang puso mo?" Dia mendapat bisikan dari seorang perempuan, dan perempuan itu adalah Sarah. Tapi di sini Stacy belum menyadarinya ya, dan mengira Paula yang telah membisikkan hal tersebut. Suatu hari, Stacy yang makan bersama keluarganya, dia melihat Nathan, lalu mendatanginya. Stacy yang menanyakan sejak kapan pacarnya meninggal, Nathan pun menjawab, yang meninggal adalah istrinya. 1 tahun lalu, kecelakaan di Quiapo. Lalu Stacy menanyakan apakah istrinya adalah si gadis Kamis, dan benar bahwa istri Nathan adalah si gadis Kamis. Lalu tiba-tiba Stacy mendapatkan bisikan lagi dari Sarah, dan memberitahukan bahwa setiap hari Kamis merayakan kali pertama bertemu. Nathan pun terkejut karena Stacy mengetahuinya. Setelah itu Sarah membisikkan lagi, yaitu setelah itu kita tidur dan melakukan dan membisikkan lagi. Lepaskan aku, Bobo. Bobo adalah nama panggilan Nathan dan Sarah. Lalu Stacy yang ketakutan, dia pergi. Nathan pun mengejarnya. Lalu Nathan bertanya, apakah Stacy berbicara dengan Sarah? Stacy pun menyuruh Nathan agar menjauhinya, karena dia membawa hantu. Nathan yang masih penasaran, dia pun masih bertanya, apa saja yang dibicarakan Sarah kepadanya. Dengan ketakutan, Stacy mengikuti apa yang dibisikkan Sarah kepadanya, dan Nathan pun berteriak histeris sambil memanggil Sarah, dan ia ingin mengajaknya berbicara. Sesampainya di rumah, Stacy diritual keluarganya untuk mengusir roh Sarah. Tapi Sarah malah hadir, dan keluarga Stacy ketakutan. Sarah yang datang, dia pun meminta tolong ke Stacy untuk membantunya membuat Nathan move on, dan melanjutkan hidupnya. Stacy yang punya rasa dengan Nathan, rasa stroberi, mangga, jus. Dengan senang hati,
dia mau membantunya. Dan Nathan nampaknya sudah mulai semangat untuk melanjutkan kehidupannya. Temannya pun senang ketika dia bisa normal kembali dan kerja dengan fokus lagi. Teman Nathan ini namanya Nick ya. Tapi Nick terkejut ketika Nathan bilang Sarah kembali dan dia menemukan jembatan menuju Sarah. Yang dimaksud adalah Stacy ya. Stacy dan Nathan pun berkomunikasi untuk bertemu di jembatan ke Binondo. Tapi malah minta kirim foto penis. Dan ternyata yang minta adalah si Pau. Sarah pun meminta handphonenya dan meminta maaf. Mereka pun berhasil ketemu di jembatan. Lalu Nathan hendak membuktikan apakah benar itu adalah Sarah dengan memberikan beberapa pertanyaannya yang hanya diketahui oleh Sarah. Stacy yang dibisiki Sarah, dia pun bisa menjawab semuanya dengan benar. Nathan pun mengajak Stacy untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah Nathan, Sarah yang ingin membuatkan steak untuk Nathan, dia pun meminta Stacy untuk membantunya. Dan ketika Stacy membantunya, dan Sarah membisikkan tutorial dan tahap-tahap untuk membuat steak. Dan tiba-tiba, Stacy yang panik sambil berteriak membuat Nathan keluar dari kamar mandi dengan membawa pemadam api. Nathan yang tak sadar handuknya lepas, Stacy meminta selang pemadam tersebut. Tapi malah otong Nathan yang dipegang dan mencium tangannya. Aduh, sedep paling ya. Setelah kejadian tersebut, Nathan bertanya kepada Stacy bagaimana dia komunikasi dengan Sarah dan mengapa Sarah tidak berkomunikasi langsung dengan Nathan. Stacy yang menjelaskan bahwa Sarah sudah mencobanya dan ke orang-orang juga, tapi hanya Stacy yang bisa mendengarnya. Nathan yang bertanya mengenai kenangannya, Sarah pun menjawabnya dan meminta agar melupakan saja kenangannya dan malah menangis. Keesokan harinya, Stacy yang ditanya oleh saudara-saudaranya apakah sudah melakukan esek-esek ohoi. Stacy yang menjawab dia tidak melakukan esek-esek ohoi, tapi dia tak sengaja memegang otong Nathan. Si Pau yang dari awal meminta foto otong, dia pun begitu antusias dan bilang, kasihan sekali otongnya yang tidak tahu apa-apa. Scene pun berpindah. Nathan mengajak Stacy untuk makan di sebuah warung. Sarah lalu mengingatkan rencananya. Di sini Pau telah siap-siap di posisinya. Dan ketika dia memasukkan lada ke semangkok mie, malah terpesona dengan cowok sedang lewat. Dan baper sendiri. Lalu dia melihat mie-nya ada dua. Pau yang kebingungan, dia pun menambahkan lada lagi ke dua mangkok mie tersebut. Nathan yang mencobanya, dia pun kepedesan. Dan Stacy juga kepedesan. Lalu Nathan mengajak Stacy ke tempat dia melamar Sarah. Nathan pun menceritakan bahwa kematian Sarah membuatnya kehilangan segalanya. Karena Sarah waktu itu sedang hamil, dan Stacy menasihatinya untuk tidak mencintai seseorang dengan semua cinta yang dia miliki. Karena jika orang itu pergi, kau tidak akan menemukan cinta itu untuk dirimu sendiri. Dan ketika cinta pergi, maka akan ada cinta yang baru. Lalu tiba-tiba Nathan melihat Stacy seperti melihat Sarah dan hendak melakukan cup-cupan, tapi ada Pak Tejo yang sedang ronde keliling. Keesokan harinya Nathan mendatangi Stacy dan bertanya mengapa dia mengabaikannya. Lalu dia ingin berbicara dengan Sarah. Stacy yang agak kesal, dia pun mengajak Nathan untuk mencari Sarah dan menjelaskan bahwa tidak akan menemukan Sarah karena dia sudah tiada. Dan meminta agar dia melanjutkan hidupnya. Nathan yang bertanya untuk apa melanjutkan. Stacy pun menjawab untuknya, maksudnya untuk Stacy, dan bahwa kehadirannya untuk menggantikan Sarah. Tapi Nathan menolaknya. Stacy pun meminta agar melanjutkan hidupnya untuk cinta yang akan ditemukannya di orang lain. Di pagi hari, Nathan yang menunggu Stacy di depan rumah, dia pun dihadang ayah dan saudara Stacy dan juga Pau. Kedatangan Nathan di sini untuk meminta maaf dan meminta agar Stacy tetap menjadi jembatannya menuju Sarah. Dan coba kita lihat lagi. Stacy pun mau untuk membantunya, tapi Nathan harus melanjutkan hidup dan mengikuti apa yang disuruh Stacy. Stacy pun memulai dengan merenovasi seluruh isi rumah Nathan dan datang ke Monica untuk membeli beberapa barang dan juga sedikit melakukan ritual.
Dan ketika Stacy hendak membuka pintu di sebuah ruangan, Nathan melarangnya. Dan perlu diketahui ya, itu adalah ruangan bayi yang dipersiapkan untuk bayi yang dikandung oleh Sarah. Setelah renovasi rumah, mereka berdua pun datang di tepi pantai. Dan Stacy pun menyuruh Nathan agar merelakan dan melepaskan Sarah. Lalu Stacy menyuruh Nathan agar menarik lamarannya yang pernah dia lakukan ke Sarah, dengan cara melakukan hal yang sama lagi. Dengan begitu dia telah menarik lamarannya. Di obrolan Nathan dengan Nick, ini terlihat Nathan mengatakan bahwa dia telah menyukai Stacy dan merasa Sarah telah menuntunnya ke Stacy. Dan di pagi hari, Nathan dan Nick datang ke rumah Stacy dan telah mempersiapkan aplikasi beta untuk toko ayah Stacy. Nick yang mengurus semua itu pun mengubah nama dan mengembangkan toko dengan aplikasi Look On. Permintaan pelanggannya pun mulai meningkat. Nathan yang mengetahui hari ulang tahun Stacy, dia pun mengajaknya untuk merayakannya, sambil nonton film Suratan Takdir. Mereka mulai saling memberi sinyal bahwa saling menyukai. Dinner selesai. Mereka pun pulang ke rumah Nathan, dan lift di apartemen tersebut sedang diperbaiki, jadi harus naik lewat tangga darurat, dan harus naik sampai lantai 47. Sambil kelelahan, mereka akhirnya sampai, dan Nathan yang tertarik dengan Stacy memulai aksinya. Tapi Stacy selalu menghindar. Tapi setelah malu-malu, akhirnya Stacy mau. Mereka pun melakukan esek-esek ohoi. Di pagi harinya, Stacy yang bangun, ia pun langsung pulang, tanpa pamit, setelah melihat kamar yang pernah dilarang Nathan untuk dibuka. Dan Stacy yang mengetahui kamar bayi itu dipersiapkan untuk bayi yang dikandung Sarah. Stacy merasa dia adalah pembohong dan juga penghancur rumah tangga Nathan dan Sarah, karena Sarah sudah lama tidak muncul. Lalu Nathan mengajak untuk ketemu. Mereka pun bertemu di pusat film Manila. Di sini Nathan hendak menyatakan cintanya ya. Dan ketika Stacy tiba, dia mengatakan bahwa tidak usah ketemu lagi. Stacy mengakui bahwa dia telah membohongi Nathan, karena Sarah sudah lama tidak muncul. Tapi Nathan yang sudah jatuh cinta, dia tetap ingin bersama Stacy dan tak mau kehilangan. Dia sudah kehilangan Sarah dan tak mau kehilangan Stacy, tapi Stacy tak mau dan merasa tidak pantas. Kehidupan Stacy yang biasanya ceria menjadi agak muram, dan Nathan yang galau menangis sambil nonton drakor. Hingga ketika Nathan tertidur di kamar tempat bayi, dia bertemu Sarah. Ini bertemu dalam mimpi ya. Dan Sarah memberitahukan bahwa Stacy adalah kehidupan yang sekarang. Lalu Stacy yang berjalan-jalan, dia melihat Nathan. Stacy pun langsung menghindar, tapi Nathan mengejarnya dan merayunya untuk mau diramal. Stacy pun mau. Nathan yang tidak bisa meramal masa depan Stacy, dia mengakuinya, tapi dia bilang, "Izinkan aku, biar bisa jadi bagian dari masa depanmu." Are you stalking me? Lalu Nathan meyakinkan Stacy lagi, dan Stacy yang bilang bahwa menurut Feng Shui mereka tidak cocok. Dengan serius Nathan bilang, "Ano ba binubulong ng puso mo?" Lalu Stacy pun akan ke Makti untuk memeriksa warlaba baru mereka, apakah cocok atau tidak. Mereka pun berangkat, dan film selesai. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you and goodbye.